Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Al-ikhwah al-akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pertemuan sebelumnya masih memulai atau masih di bab Babu birril walidil musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik, yang masih kafir. Kalau pertemuan sebelumnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya, hadis baru, hadis Asma. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Humaydi qal haddatsana Ibnu Uyainah qal haddatsana Hisham bin Urwah qal akhbarani abi qal akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakar radhiyallahu anha qalat atatni ummi raghibah fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fas'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha qala na'am qala Ibnu Uyainah fa anzalallahu fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku, yaitu Urwah bin Zubair. Ia berkata Asma binti Abi Bakar mengabarkan kepadaku. Asma binti Abu Bakar, semoga Allah meridainya, mengabarkan kepadaku. Asma di sini putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Asma mengabarkan kepada Urwah bin Zubair, ya, ponakannya. Asma mengabarkan kepadaku, ia berkata, ibuku datang kepadaku dalam keadaan rindu. Raghibah di sini sebenarnya artinya tuh apa? Ingin apa? Nah, ini para ulama ada yang menafsirkan ingin masuk Islam. Ada yang menyatakan ingin bertemu, ingin istilahnya menyambung hubungan dengan anaknya. Ibuku datang dalam keadaan rindu. Saya terjemahkan rindu dulu, apa ya? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu ingin bertemu, rindu ingin silaturahim, misalnya itu. Fas'altun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asiluha, apakah aku sambung hubungan dengan dia? Ini Asma nih. Dia datang, dia bertanya kepada Nabi, ibuku datang dalam keadaan masih musyrik, dia belum masuk Islam, maka apakah aku menyambung hubungan dengannya, aku terima kunjungannya? Maka kata Nabi, na'am, ya, tetap sambung hubungan dengan dia. Nah, berarti Bapak, ibuku datang dalam keadaan ingin apa berarti kira-kira? Ingin masuk Islam atau ingin apa? Karena kata Nabi, sambung hubungan dengan dia. Jadi apa, ibunya datang dalam keadaan ingin masuk Islam, silaturahmi. Karena kalau ingin masuk Islam nggak perlu izin Nabi, ya nggak? Apakah perlu orang masuk Islam datang kepada Nabi, Nabi dia mau masuk Islam, izinkan atau tidak? Nggak mungkin. Ya, orang masuk Islam langsung masuk aja, ya, nggak perlu izin. Nah, ini yang ditanyakan, yaitu dia datang karena ingin silaturahmi istilahnya, karena rindu ingin bertemu. Nah, itu apa ya? Maka yang benar tadi maksudnya ibuku datang dalam keadaan ingin, maksudnya ingin bertemu, ingin silaturahim, gitu. Bukan ingin masuk Islam. Karena kalau masuk Islam tidak perlu izin Nabi, ya Bapak, ya. Jadi kalau begitu kita terjemahkan tadi sebagaimana saya terjemahkan, rindu saja. Ibuku datang kepadaku dalam keadaan rindu ingin bertemu denganku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku sambung hubungan dengannya? Apa aku terima kunjungannya? Maka kata Nabi pun, ya, sambunglah hubungan dengannya, terimalah kunjungannya, ya.
Lalu di sini Imam Bukhari menyebutkan Ibnu Uyainah berkata, maka Allah pun turunkan firman-Nya terkait dengan demikian, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Mumtahinah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang lengkapnya seperti itu. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Nah, Ibnu Uyainah di sini Sufyan bin Uyainah. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, kisah kasus Asma tadi, ibunya datang dalam keadaan musyrik lalu bertanya kepada Nabi, gimana nih, apa aku sambung hubungan dengan dia? Maka Nabi menyatakan, iya, sambunglah. Nah, karena sebab kejadian inilah turun firman Allah Ta'ala tadi. Allah tidak melarang, firman-Nya artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Artinya, selama orang musyrik itu tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari kampung kita, kita diperintahkan berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Ini kepada orang yang tidak punya hubungan darah, apalagi kepada seorang ibu yang punya hubungan darah. Apa ya? Berarti hadis ini menunjukkan wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang masih musyrik atau kafir, dan bahwasanya perbuatan baiknya kepada orang tuanya yang masih musyrik ini bukanlah perbuatan yang terlarang, bahkan itu dianjurkan. Ya, mungkin itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.